Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Seli. Mari bersama-sama kita belajar matematika dengan cara yang praktis dan mudah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang contoh soal persamaan nilai mutlak. Kita langsung membahas contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 2 kurang x. Mula-mula kita buatkan definisi dari nilai mutlak yang tersedia. 2x kurang 1 bernilai positif, jadi isi dalam nilai mutlak ini bisa bernilai positif untuk 2x kurang 1 besar sama 0. Jadi negatif 1 pindah ke ruas sebelah kanan menjadi positif 1 karena kita akan menjadikan x sendirian di ruas sebelah kiri secara bertahap. Sehingga kita peroleh 2x besar sama 1. 2x itu artinya 2 kali x, berarti kali pindah menjadi bagi, sehingga x besar sama setengah. Nah, isi dalam nilai mutlak ini juga dapat bernilai negatif untuk 2x kurang 1 kecil dari 0. Nah, penguraiannya mirip dengan yang di atas, perbedaannya hanya terletak pada tanda pertidaksamaan yang digunakan. Kalau yang di atas itu besar sama, maka yang di bawahnya tanda pertidaksamaannya adalah kecil. Jadinya 2x kecil dari 1, x kecil dari setengah. Selanjutnya kita selesaikan persamaan nilai mutlak ini per interval. Dimulai dari interval x besar sama setengah. Pertama-tama buat dulu soalnya. Nah, untuk x besar sama setengah, pengganti nilai mutlaknya adalah 2x kurang 1. Nah, kita gantikan di sini. 2x kurang 1 sama dengan 2 kurang x. Nah, kelompokkan x di salah satu ruas dan angka di ruas yang lain. Nah, sehingga di sini kita peroleh 2x, jadi min x pindah ke sebelah kiri menjadi positif x atau tambah x gitu ya. Sama dengan 2, ini 2, min 1-nya pindah ke ruas kanan sehingga menjadi plus 1. Diperoleh di sini 3x sama dengan 3, maka x-nya adalah 3/3 sama dengan 1. X sama dengan 1 ini tidak langsung menjadi penyelesaian, harus kita cek dulu apakah dia memenuhi interval x besar sama setengah. Apakah 1 itu lebih dari setengah? Tentu saja. Sehingga di sini x sama dengan 1 merupakan penyelesaian. Nah, kita lanjutkan pada interval berikutnya. X kecil dari setengah. Salin dulu soalnya. Untuk x kecil dari setengah, pengganti nilai mutlaknya adalah negatif dalam kurung 2x dikurang 1. Kita gantikan di sini. Negatif 2x kurang 1 sama dengan 2 kurang x. Tanda negatif ini milik semua angka yang ada dalam kurung, sehingga kamu kalikan ke dalam kurung. Min kali 2x jadi min 2x, min dikali min 1, berarti negatif dikali min, min kali min, berarti plus. Kalau kita mengalihkan tanda yang sama, negatif kali negatif atau positif kali positif, maka hasilnya akan menjadi positif. Sehingga di sini menjadi min 2x ditambah 1. Jadi min 2x ditambah 1 sama dengan 2 kurang x. Nah, ini yang Ibu maksudkan tadi ya. Berarti min kali 2x, min 2x. Min kali min, nah ini dia menjadi plus. Kelompokkan x di salah satu ruas dan angka di ruas yang lain. Nah, sehingga di sini menjadi min 2x. Min kan pindah jadi plus, berarti min 2x tambah x sama dengan 2. Ini plus 1 ya, pindah jadi min 1. Sama dengan 2 dikurang 1. Negatif 2x ditambah x artinya kalau kamu berhutang 2, kamu bayar 1, tentunya hutangnya masih tersisa 1 kan? Sehingga dia menjadi min x sama dengan 1. Nah, negatif x itu kan sama artinya dengan min 1 dikali x. Nah, sama dengan 1. Nah, kalau kali, pindahnya menjadi bagi. Sehingga diperoleh di sini 1 dibagi min 1. Sama dengan min 1. Ingat, kalau positif dibagi negatif gitu ya, pasti hasilnya adalah negatif. Pembagian atau perkalian
bilangan yang berbeda tanda pasti menghasilkan nilai yang negatif. Tetapi perkalian atau pembagian bilangan yang tandanya sama pasti hasilnya adalah positif. Itu yang perlu anak ibu ingat. Nah, sekarang kita cek apakah X sama dengan min 1 itu kecil dari setengah? Ya, X kecil dari setengah. Kan nilainya bisa 0, bisa min 1, min 2, dan seterusnya sampai ke belakang. Sehingga di sini X sama dengan min 1 merupakan penyelesaian. Karena apa? Karena dia masuk ke dalam interval X kecil dari setengah. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah min 1,1. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari X kurang 1 ditambah nilai mutlak dari X kurang 2 sama dengan 4. Di sini terdapat dua buah nilai mutlak. Nah, kedua-duanya harus dibuatkan definisinya. Dimulai dari X kurang 1, nilai mutlak X kurang 1. Isi dalam nilai mutlak ini bisa bernilai positif jika X kurang 1 besar sama 0, nah negatif 1 kita pindahkan ke dua sebelah kanan menjadi plus 1. Sehingga diperoleh X besar sama 1. Nah, isi dalam nilai mutlak ini juga dapat bernilai negatif. Untuk apa? Untuk X kurang 1 kecil dari 0. Ingat, bentuk yang di atas ini mirip dengan nantinya dengan yang di bawah. Karena apa? Karena angka-angkanya sama, tetapi yang berbeda adalah tanda ketidaksamaan yang digunakan. Yang di atas adalah besar sama, sedangkan yang di bawahnya adalah kecil. Kemudian kita buat lagi definisi dari nilai mutlak yang kedua. Nilai mutlak X kurang 2 itu bisa bernilai positif, jadi isi dalam nilai mutlaknya bisa bernilai positif untuk X kurang 2 besar sama 0, X besar sama 2. Kemudian isi dalam nilai mutlak ini juga dapat bernilai negatif untuk siapa? Untuk X kurang 2 kecil dari 0, X kecil dari 2. Ingat, angka-angka yang digunakan beserta susunannya mirip dengan yang di atas, berbedanya hanya pada tanda ketidaksamaan yang digunakan. Nah, karena di sini terdapat dua macam nilai X, yang pertama adalah 1, dan yang kedua adalah 2, maka keduanya kita buatkan garis bilangan dengan menempatkan 1 di paling kiri. Kenapa dia paling kiri? Karena nilainya lebih kecil daripada 2. Pada garis bilangan ini, daerah yang berada di sebelah kiri bilangan itu adalah daerah yang memuat nilai yang lebih kecil dari bilangan itu, sedangkan daerah yang berada di sebelah kanan bilangan merupakan daerah yang memuat nilai yang lebih besar daripada bilangan itu. Nah, sekarang di sini kita ambil dulu daerah di sebelah kiri 1. Sebelah kiri 1 artinya adalah X kecil dari 1. Nah, berarti intervalnya adalah X kecil dari 1. Nah, daerah tengah itu, gitu ya. Daerah tengah itu adalah nilai yang berada di sebelah kanan 1, tapi dia berada di sebelah kiri dari 2. Sebelah kanan dari 1, berarti nilai X-nya itu lebih besar daripada 1, atau besar atau sama dengan 1, tapi dia kecil dari 2. Maka kita bisa menuliskan intervalnya sebagai, kalau dalam penulisan, jadi penulisan dengan membacanya itu beda ya caranya. Jadi kalau misalnya dia dalam bentuk penulisan, itu dia menulisnya adalah 1 kecil sama X kecil dari 2. Nah, tetapi lain halnya dengan membaca. Kalau membacanya dari tengah-tengah, nah, kita membacanya dari sudut pandang X yang di tengah. Ya, kalau dari tengah, X, nah, ini kan seperti huruf B terbalik kalau kita kasih garis pada tanda ini ya. Nah, berarti kan X, kalau kita kasih garis seperti huruf B terbalik. Sehingga bisa kita analogikan menjadi X besar sama 1, X kecil 2. Jadi cara membacanya itu berbeda dengan cara menulisnya. Kalau membacanya dari tengah, dari sudut pandang si X. Si X besar, jadi kalau dikasih garis kan sama 1. Nah, untuk yang ini, kalau kita kasih garis di sini, kan seperti huruf K ya.
sehingga bacaannya adalah X kecil dari 2. Untuk wilayah di sebelah kanan itu berada di sebelah kanan dari 2. Berarti X besar sama 2. Nah, bagaimana cara kita memilah pengganti nilai mutlak pada masing-masing interval? Nah, kalau untuk sebelah kiri 1, berarti kan yang diambil adalah X kecil dari 1. X kecil dari 1 di sini adalah negatif dari X kurang 1. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, bagaimana dengan yang satu lagi? Untuk nilai mutlak X kurang 2, penggantinya adalah negatif dalam kurung X kurang 2. Kenapa? Karena wilayah di sebelah kiri 1 itu juga berada di sebelah kiri dari 2. Sebelah kiri dari 2, maka yang diambil adalah untuk X kecil dari 2. X kecil dari 2 tentunya yang ini. Nah, kita salin di sini. Daerah tengah berada di sebelah kanan dari angka 1, artinya adalah X besar sama 1. Dan nilai yang diambil adalah X kurang 1. Tuliskan di sini. Kemudian, daerah tengah ini berada di sebelah kiri dari 2. Kiri dari 2 artinya adalah X kecil dari 2. Nah, maka nilai yang diambil adalah negatif dalam kurung X kurang 2. Nah, bagaimana dengan daerah yang sebelah kanan? Daerah yang sebelah kanan ini itu berada di sebelah kanan dari 1 dan juga sebelah kanan dari angka 2. Sebelah kanan dari 1 artinya adalah X besar sama 1. Maka nilai yang diambil adalah X kurang 1. Kemudian, ini juga berada di sebelah kanan dari 2. Sebelah kanan dari 2 adalah X besar sama 2. Maka nilai yang diambil adalah X kurang 2. Setelah kita menentukan intervalnya beserta pengganti nilai mutlak pada interval tersebut, gitu ya, maka kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Mula-mula kita mengambil dari X besar sama 2. X besar sama 2. Nah, langkah pertama yaitu tuliskan dulu soalnya. Lalu, kamu gantikan setiap nilai mutlak yang ada pada soal sesuai dengan nilai yang ada pada interval itu. Berarti untuk X, nilai mutlak X kurang 1 diganti oleh X kurang 1. Tambah di sini nanti. Kemudian, nilai mutlak X kurang 2 itu akan diganti dengan nilai X kurang dari 2. Nah, kita buatkan penggantinya di sini. Jumlahkan X sesama X, berarti menjadi 2X min 1 dikurang 2, berarti menjadi min 3. Nah, tinggalkan X sendirian di sebelah kiri. Nah, maka min 3-nya harus dipindahkan ke kanan. Min pindah menjadi plus, sehingga dia menjadi 2X sama dengan 4. Ini pindah menjadi plus 3. Kita jumlahkan di sini 4 tambah 3 yaitu 7. Dapat 2X sama dengan 7. Kita kan ingin mencari X saja. Nah, agar dia menjadi X saja, maka 2 ini harus dipindahkan ke luar sebelah kanan. 2X artinya adalah 2 kali X. Berarti kali pindah menjadi bagi. Sehingga jawabannya adalah X sama dengan 7/2. Kalau kamu ingin menjadikannya bilangan berkoma, berarti menjadi 3,5. Nah, sekarang kita cek apakah X sama dengan 7/2 atau 3,5 ini merupakan penyelesaian. Caranya adalah cek apakah dia masuk ke dalam interval nilai yang diminta di awal. Di sini syaratnya adalah X besar sama 2. Apakah 3,5 besar sama 2? Tentu saja. Maka karena 3,5 ini besar sama 2, maka dia merupakan penyelesaian. Nah, sekarang ini kita simpan dulu. Kita lanjut ke interval yang di tengah, yaitu X besar sama 1, X kecil dari 2. Jadi cara membaca dan cara menuliskannya berbeda ya. Kalau tulisannya kan 1 kecil sama X kecil dari 2. Tapi kalau bacanya adalah X besar sama 1, X kecil dari 2. Gitu cara membacanya ya. Nah, sekarang sama seperti yang tadi, kita salin dulu soalnya. Lalu, nilai mutlak yang ada pada soal kita ganti dengan nilai-nilai yang berlaku pada interval itu. Nilai mutlak X kurang 1 itu diganti dengan X kurang 1, sementara nilai mutlak X kurang 2 diganti dengan negatif dalam kurung X kurang 2. Kita gantikan. Nah, di sini, karena dia negatif dalam kurung X kurang 2, tentunya tanda negatif ini milik semua angka di dalam kurung, berarti negatifnya dikalikan ke dalam. Negatif kali X, negatif X, negatif kali negatif 2, negatif kali negatif positif, sehingga dia menjadi positif 2 nantinya.
Jadi kita dapat di sini negatif X tambah 2. Karena kenapa di sini? Karena min dikali X, min X. Min dikali min 2 berarti menjadi plus 2. Nah, sekarang kurangkan suku yang sejenis, kurangkan atau jumlahkan suku yang sejenis. Berarti X dikurang X habis. Min 1 tambah 2 menjadi plus 1. Nah, di sini kita dapat hasil akhirnya 1 sama dengan 4. Nah, tetapi di sini kan tidak mungkin 1 itu sama dengan 4, bukan? Nah, berarti di sini untuk interval X besar sama 1, X kecil dari 2, itu tidak mempunyai penyelesaian. Kenapa? Alasan pertama adalah X-nya sudah habis. Dan yang kedua, 1 itu kan tidak sama dengan 4. Itu alasannya. Jadi interval ini tidak punya penyelesaian. Kita lanjut ke interval yang terakhir, yaitu X kecil dari 1. Untuk interval X kecil dari 1. Nah, seperti langkah-langkah sebelumnya, salin dulu soalnya, lalu kita ganti nilai mutlaknya sesuai dengan nilai yang berlaku pada interval itu. Nilai mutlak X kurang 1 itu diganti dengan negatif dalam kurung X kurang 1. Sementara nilai mutlak X kurang 2 itu diganti dengan negatif dalam kurung X kurang 2. Kita gantikan ke soalnya. Nah, di sini terdapat nilai negatif di depan tanda kurung. Artinya negatif ini milik semua yang ada dalam tanda kurung, maka kalikanlah negatifnya ke dalam. Min kali X, min X. Min kali min 1. Min kali min tentunya menjadi plus. Kemudian min kali X, min X. Min kali min 2, nah kita tuliskan aja di sini sama dengan 4. Jadi hasilnya tadi min kali min kan plus ya, min kali min juga plus 2. Sehingga kita lanjutkan dengan menjumlahkan suku-suku yang sejenis. X dijumlahkan atau dikurangkan sesama X, angka juga dengan angka. Berarti min X dikurang X menjadi min 2X. 1 ditambah 2 berarti menjadi 3. Sehingga didapat di sini min 2X tambah 3 sama dengan 4. Tujuan kita adalah meninggalkan X sendirian di salah satu ruas. Nah, kita pindahkan dulu bilangannya yang plus 3-nya. Plus 3 pindah menjadi min 3. Sehingga dia menjadi 4 dikurang 3 jadinya. Nah, kita kan maunya X saja. Berarti min 2-nya harus dipindahkan. Min 2X artinya adalah min 2 kali X. Berarti kali pindah menjadi bagi. Kita dapatkan di sini nilainya adalah X sama dengan 1 dibagi min 2. Positif dibagi negatif tentunya hasilnya negatif. Negatif 1/2. Nah, ada yang tahu kenapa Ibu tandai di sini negatif 1/2 merupakan penyelesaian? Yap, betul sekali, karena min 1/2 itu termasuk ke dalam interval syaratnya, yaitu X kecil dari 1. Ingat, nilai yang kecil dari 1 adalah pecahan-pecahan yang kecil dari 1, lalu 0, lalu bilangan negatif. Nah, ini kan bilangan negatif ya, otomatis dia masuk ke dalam wilayah X kecil dari 1. Selanjutnya, tuliskanlah himpunan penyelesaiannya dengan mengurutkan dari nilai yang terkecil. Di sini yang terkecil adalah min 1/2, lalu dilanjutkan dengan 7/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1/2, 7/2. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.